warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam qutbul irsyad wa thul bilad wal ibad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bih wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa'lam wa alayka bitasadduq bima tuhib wa bima ya'izzu alayk litanalal birr. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa bil ithari ala nafsik 'inda al-hajah litasira minal muflihin wa alayka bil israri bis sadaqah fa inna sadaqas sir tudfi ghadab ar-rabb wa tudha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fa wa taslam min tatarruqir riya al-mufhis lil a'mal. Wa alaika, dan harus bagi engkau wahai pencari akhirat, wahai para pencari ridha Allah Ta'ala, wahai para pencari bersanding dengan Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Apa? Bitasadduq bima tuhib, sedekah dengan apa yang engkau sukai. Sedekah ini utama, tapi lebih utama lagi bersedekah dengan apa yang dia cintai daripada dunia. Karena hakikat daripada sedekah adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit, khususnya cinta dunia. Cinta dunia, cinta harta, cinta barang, ya, itu terkikis dengan sedekah. Tapi kalau mau yang lebih hebat lagi, ya, obat lebih manjur lagi, itu sedekah dengan yang dia senangi. Sesuatu barang yang dia cintai, untuk mengikis cinta barang tersebut, maka sedekahkan. Berat, tapi itu tujuan utama untuk sedekah, agar di hati ini tidak ada lagi kaitan dengan harta. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal semua kemaksiatan. Arti cinta dunia yaitu terus memikirkannya, merasa khawatir kalau hilang, ya, dan menjadi sumpek atau kaget ketika barang itu hilang darinya. Ini berarti barang tersebut sudah masuk di hati, artinya cinta. Seseorang ketika di dunia, silahkan dia mencari dunia. Kenapa? Karena hajat. Kita hidup di dunia, butuh dunia, ya. Cari dunia karena hajat. Tapi jangan sampai dijadikan itu tujuan, apalagi sampai jatuh cinta dengan dunia. Yang buruk itu bukan nyari dunia. Yang buruk itu kalau sudah cinta dunia. Sama seperti orang, ya, setiap rumah itu sebesar apapun pasti butuh yang namanya WC. Pasti. Ya.
Tapi tadi, tempat yang paling kotor di rumah adalah WC. WC itu harus ada. Nah, butuhnya kita kepada dunia sama dengan butuhnya kita kepada WC tadi. Kalau pas lagi butuh, silahkan masuk. Silahkan, selesaikan hajat Anda. Kalau sudah kelar, keluar. Jangan menjadikan WC itu tempat istirahat, tempat ngobrol, tempat main HP lain. Itu hanya tempat singgah kalau lagi hajat. Seperti itulah orang-orang soleh ya memperlakukan dunia, sehingga mereka ini menjadikan dunia ini sebagai kebutuhan. Kalau mereka biar fokus ibadah, nah perlu dunia. Tapi kalau sudah dunia cukup, ya maka kembali ke fokus pertama, apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Ibadah. Nggak banyak kadang-kadang orang meluangkan waktunya untuk bisnis ini, bisnis itu. Padahal dia cukup. Anak-anaknya sudah mapan semua. Maka dalam hal ini silahkan dia persiapan untuk akhirat. Persiapan untuk akhirat. Cukuplah untuk dunia apa yang dia punya itu sudah cukup. Jangan malah merembet kemana-mana. Ya, yang seperti inilah yang namanya orang tertipu. Orang tertipu yaitu ketika dia sudah merasa ada, sudah cukup untuk sisa umurnya itu, tapi tetap dia memikirkan ya apa nanti cucu saya, ya apa nanti ini, banyak yang dipikirkan. Tapi dia nggak mikirkan dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaknya setiap orang itu memikirkan apa yang dia bawa untuk hari esok. Bukan memikirkan untuk masa depan umur 60, 70, itu sudah selesai. Sudah cukup. Tapi yang dia pikirkan adalah setelah kematian. Nah, sehingga dalam hal ini bersedekah dengan sesuatu yang dia cintai, wa bima ya'izzu 'alaik, dan dengan sesuatu yang paling berharga di sisi engkau. Itu sedekahkan. Kasihkan ke orang, maka itu akan cepat sekali menghilangkan cinta dunia di hati. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Artinya baik-baik, tapi hakikat baik belum dapat. Hakikat kebaikan diraih ketika seseorang itu menginfakkan apa yang dia cintai. Ini tingkat setelah sedekah dengan apa yang kita nggak butuh. Ya, kita punya makanan sudah dimakan. Anak istri sudah makan, ada sisa, berikan. Ini berarti sedekah dengan bima fadula an hajati. Sedekah dengan sesuatu yang berlebih. Istilahnya nggak butuh lagi, sedekahkan. Ini level paling bawah. Naik lagi, ini sedekah dengan apa yang dia cintai. Karena itulah tidak baik seseorang itu seneng ngoleksi mobil, ngoleksi motor, dan kolektor HP. Nggak baik. Karena itu tanda cinta motor di hati sudah. Cinta mobil di hati. Padahal seseorang itu nggak mungkin pakai 2 motor sekaligus, itu nggak mungkin, Pak. Pakai 2 mobil sekaligus nggak mungkin. Dia cuma butuh 1 aja. Ini mengapa kok dia senang ngumpulkan? Karena cinta mobil sudah masuk di hatinya. Cinta motor sudah masuk di hati. Ya. Yang seperti ini menjadikan akhirnya pikiran dia itu pada yang dia cintai. Itu sudah menjadi hukum alam ya. Orang itu akan banyak berkorban dengan apa yang dia cintai. Sehingga mengikis hal tersebut caranya dengan sedekahkan. Berikan itu kepada orang yang mungkin
berharga di sisi Anda orang tersebut. Berikan dengan yang Anda cintai tadi. Nah, nanti paling tinggi lagi ada di atasnya, apa itu? Wabil ithari ala nafsik indal hajah litaswira minal muflihin, yaitu bersedekah dengan apa yang kamu butuhkan. Ingat, sedekah dengan yang kamu butuhkan. Ini namanya adalah masuk dalam firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka sangat butuh dengan hal tersebut. Ya, ini turun ketika di sebuah peperangan. Ayat ini turun menjelaskan di sebuah peperangan para sahabat itu dalam keadaan di perang Uhud kalau tidak salah. Ini banyak yang terluka. Akhirnya air ini diberikan kepada yang kehausan tadi. Setelah dikasihkan kepada fulan, dia lihat temannya yang sebelah kanan. Dia bilang, ini kasih dulu. Dikasih dulu ke temannya satu. Yang teman satunya lihat sampingnya lagi sudah sekarat, kasihkan situ dulu. Sampai ke 4 orang, kembali ke yang pertama sudah meninggal. Meninggal. Dan air masih utuh, yang diberi minum gak ada yang bernyawa lagi. Yang bawa ini menangis. Kenapa? Karena air gak ada yang minum ini. Masing-masing semuanya butuh air itu, tapi lebih milih temannya yang minum dahulu. Turun ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan orang lain padahal mereka sangat membutuhkan. Ini tingkat paling besar daripada sedekah. Tapi ingat, kalau untuk hajat dia. Kalau untuk hajat anak istri nggak boleh. Nggak boleh dia menyengsarakan anak istri hanya demi orang lain. Karena tanggung jawab. Kalau untuk dirinya silahkan. Asal dia nggak melirik harta orang lain. Nggak kepingin. Kalau masih kepingin nggak usah sedekah. Wis puaskan diri dulu. Tapi kalau dia bisa mujahadah, nggak mengharap milik orang, dan tercukupi semua hajat anak istri, silahkan dia sedekah walaupun itu berat bagi diri. Itu di dalam konteks sedekah. Karena ada sebagian orang, ya, dia rela nyumbang sini, nyumbang situ, tapi nafkah anak istri nggak diperhatikan. Alasannya sudah Allah yang menanggung. Ini repot kalau sudah menanggung. Di mana-mana urusan syariat, seorang suami itu wajib menafkahi anak istri. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu memang beliau itu tidak pernah ada harta nginep di rumah beliau itu nggak ada. Tidak berlalu, nggak sampai maghrib kecuali habis apa yang di rumah Nabi itu. Besok rezeki baru. Karena beliau yakin setiap hari itu ada rezeki baru. Bukan orang yang khawatir besok makan apa, simpen dulu aja. Tapi setelah anak istri tercukupi. Anak istri tercukupi semua sudah. Ya, sehingga dalam hal ini tidak ada yang paling utama untuk diikuti kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Ini namanya ithar, ya. Ithar indal hajah. Ketika hajat, dia mendahulukan orang lain. Agar apa? Litaswira minal muflihin. Agar engkau menjadi orang-orang yang sukses nanti di akhirat. Ya, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Wa alaika bil israri bis sadaqah. Sekarang bab masalah adab. Dan harus bagi engkau menyembunyikan sedekahmu. Ya. Fa inna shadaqatas sir tudfi ghadabar rabb. Karena sedekah yang sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah. Dan tetapi bukan berarti sedekah yang terang-terangan itu dilarang, tidak. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman,
In tubdus sadaqati fa ni'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu bagus. Itu bagus. Fa ni'immahi. Dia itu bagus. Tapi lanjutannya, wa in tukhfuha. Tapi jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada yang butuh, enggak sembarangan ngasih sedekah, tapi cari yang betul-betul butuh, fahuwa khairun lakum inda rabbikum, maka itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Artinya sedekah sir atau terang-terangan sama-sama baik, tapi yang lebih baik adalah sir. Hanya saja Imam Ghazali dalam Ihya, beliau menjelaskan ada kalanya sedekah dengan terang-terangan itu lebih utama. Contoh apa? Contoh kalau yang sedekah itu seorang figur, sehingga bisa ditiru oleh orang lain. Seorang figur, tokoh masyarakat, sedekahnya ditampakkan. Agar apa? Bisa ditiru, karena dia sebagai figur. Yang kedua, untuk mancing yang lain. Mancing. Kalau itu cuma fulan sedekah, tapi nggak disebutkan nominalnya. Ya, yang seperti ini mungkin sebagian kurang greget. Disebutkan nominal. Wah, banyak juga nih. Masa saya dikit? Nggak enak dia dikit. Nah, yang seperti ini menggugah yang lain, tidak apa-apa. Ya, maka di sini terang-terangan lebih utama daripada sir. Cuman secara garis besar, sir itu, rahasia itu lebih utama. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu, Nabi menyebutkan rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfik yaminuh. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Artinya di sini yang diberi sedekah nggak ngerti siapa yang sedekah, ya. Tapi pastikan dia menerimanya. Contoh dikasih hadiah untuk Bapak Fulan, tulis, ya, tempelkan ke plastiknya supaya taruh di situ. Maka dia pasti, oh ini bentuk saya ini, bukan salah naruh, pasti diambil, ya. Atau seumpama sekarang gampang ya, ngirim pulsa seumpama, tahu nomor-nomor mau sedekah sirah. Tapi jangan di cross check, sudah masuk apa pulsanya. Nah, ini lain lagi sudah. Yang penting laporan masuk selesai. Oh, laporan berhasil selesai. Atau seumpama ngerti rekening pondok, banyak rekening pondok Pak ya. Rekening masjid, ya. Apa panti asuhan, kirim ke situ. Tanpa Anda harus cross check dulu, kirim aja. Ya, selama Anda tahu ini benar sudah, memang ini bukan bodong, bukan, maka kirim. Itu masuk sedekah sir. Kalau sedekah sir itu bisa memadamkan murka Allah. Artinya ketika Anda dosa dan Anda takut kena bala dengan sial daripada dosa itu, maka cegah itu dengan sedekah sir. Ya, karena pahalanya sangat besar. Wa tudha'af 'ala sadaqal 'alaniyah fi 70 dhifa. Dan dilipat gandakan pahala sedekah sir itu atas sedekah terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. Ya. Dan engkau selamat dengan sedekah sir itu dari bibit-bibit riya. Karena nggak bisa dipamerkan lagi. Nggak bisa dibanggakan. Pelan-pelan, dia sembunyi-sembunyi. Yang mana riya itu bisa merusak amal. Ya. Amal bisa rusak dengan sebab orang itu pamer atau menampakkan. Menampakkan nggak harus pamer ya. Karena memang riya itu
sifat hati, bukan sifat badan. Sehingga tidak bisa orang itu nuduh fulan ria nih, nggak bisa. Ria itu urusan hati. Cuman biasanya kalau orang itu menampakkan amal, ada kebanggaan ketika orang ngerti. Ada merasa senang ketika ada orang tahu dia sudah beramal baik. Ya, seperti ini maksudnya bibit ria ini. Ya. Wala tada' an tatasaddaq kulla yawmin bi syai'. Dan jangan engkau biarkan dan jangan engkau tinggalkan untuk bersedekah setiap hari walaupun sedikit. Sedekah tiap hari walaupun sedikit. Ya. Contoh habis sholat, ya, khususnya subuh nih. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Bakiru bis shadaqah." Berpagi-pagilah engkau untuk bersedekah. Fa innal bala la tatakhattas shadaqah. Karena bala dan musibah itu enggak bisa melangkahi sedekah. Artinya kalau kita sedekah di pagi hari, tuh tameng pager sudah ada. Sudah terpasang sehingga bala enggak bisa untuk nyerang kita. Di antara amalia salaf, setiap kali mereka ini mau berangkat bepergian ya, itu sedekah. Sedekah sambil mengatakan berniat di hati, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini keselamatanku dan orang yang bersamaku, serta terkabulnya hajatku dalam keadaan pulang pergi sampai pulang. Ini Masya Allah termasuk daripada sesuatu yang besar, ya, faedahnya besar. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, yang penting tiap hari ada sedekah. Contoh sumpama di rumah dikasih kotak amal kah di rumah sampean, ya, Anda masukkan di situ tiap hari. Mungkin kalau keluar malas, taruh di situ. Nanti kalau sudah penuh, berikan kemana-mana. Ya, tidak repot. Untuk saudara kita tidak repot. Dan Allah Maha tahu bahwasanya Anda di hari itu sedekah, walaupun tidak langsung diberikan ke orangnya. Tapi tadi yang sudah masuk jangan diambil lagi, yang repot. Kalau taruh amplop bisa dipakai lagi. Taruh kotak yang sayanya nggak bisa diambil lagi sudah. Ya, tiap hari ada. Sehingga dalam hal tersebut Anda dalam keadaan aman sentosa. Ditambah lagi dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yasdad, bahkan bertambah. Bal yasdad, bahkan bertambah. Ya, bertambah. Asal tadi dia niat karena Allah Ta'ala dan adabnya pas. Adabnya sesuai. Disebutkan di antara hal-hal yang disunahkan ketika sedekah itu, pertama adalah sedekah dengan sesuatu yang berharga untuk dia. Kemudian pilih waktu-waktu fadilah, waktu-waktu utama. Seperti apa? Di Ramadan, di hari Jumat, sehingga ada istilahnya Jumat berkah, yaitu dari situ. Kenapa kok hari Jumat Ustaz, bukan yang lainnya? Karena hari yang utama. Atau di waktu orang paceklik, ya, waktu orang kesusahan. Kemarin masa Covid, itu sedekah lebih besar pahalanya. Kemudian di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, ya. Ada orang umroh titip bukan untuk titip beli barang, titip sedekah. Karena sedekah di sana dikalikan 100.000, Pak. Sampai di sini sedekah anggap kali 10. Di sana dikalikan lagi 100.000. Karena setiap amal yang dikerjakan di kota Mekah, bukan cuma di Masjidil Haram, tapi di kota Mekah, itu dikalikan 100.000. Titip sama yang mau umroh itu. Kasih berapa, tolong bagikan kepada fuqara di sana. Ya, khususnya yang nyapu-nyapu, yang bersih-bersih Masjidil Haram, itu mereka nggak digaji itu. Dan dari Pakistan, dari India, itu mereka tidak digaji. Ya, sehingga memberi mereka, Masya Allah, pahalanya besar.
Tapi tadi jangan ngasih 1 real Pak ya. 5 lah, minimal 5 aja. 5 real masing-masing. Kalau satu itu 4 ribuan. Ya kurang semangat juga nerimanya. Nah, kasih 5 real. Ya. Dan itu pahalanya besar. Ya, pahalanya sangat agung. Nah, kemudian memberi yang kerabat dekat. Kerabat dekat ini lebih penting. Ya, kenapa? Karena di dalam sedekah kepada mereka ada pahala sodakoh dan silaturahim. Tapi kadang-kadang berat ya, hati itu kalau ke saudara berat. Kalau ke orang lain gampang. Kenapa? Karena yang dia minta simpatinya. Kalau orang lain simpatinya besar. Kalau saudara kadang-kadang kurang respect. Tapi itulah cobaannya. Kalau Anda cuma nyari simpati, Anda mungkin nggak mau ngasih tetangga saudara itu. Beda ngasih mereka lebih utama. Ya. Apalagi sampai kadang-kadang saudara sampai mau pinjam duit untuk makan, itu kayak terenyuh kita. Kirim nggak usah bayar. Berarti kita kurang perhatiannya sampai mereka ini ngutang itu apa? Ya. Kadang-kadang tidak semua beberapa saudara itu sukses semua, tidak. Dari sinilah kita ketahui hidup kita ini diatur, bukan kita yang ngatur. Setiap orang tua pasti pengen semua anaknya ini sukses, makmur. Nggak ada yang miskin atau kesulitan, nggak ada. Semua orang tua pengen gitu. Mustahil orang tua itu beda-bedakan. Tapi lihat, tidak semua sukses. Ada yang mungkin anak pertama kurang, anak kedua sukses, yang ketiga biasa. Nah ini untuk ujian. Ujian bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut, ya, dan menjadikan bahwasanya perekat paling kuat untuk silaturahim itu harta. Perekat paling kuat untuk silaturahim itu harta, Pak. Ya, kalau kita ada kelebihan kirim ke mereka tanpa harus mereka minta. Kadang-kadang mereka ini, ya, tidak mau minta, tidak mau. Ini kita yang ngerti, apalagi sampai mereka masuk 8 golongan. Kalau sudah mereka sampai masuk ke 8 golongan yang berhak dapat zakat, jangan nunggu zakat untuk ngasih mereka. Setahun sekali sampai ngasih mereka berarti, jangan. Tapi kasih sodako. Ya. Afdolnya ya hadiah. Ya, sodako ini kan istilahnya tangan di bawah kan kurang pas. Hadiah, kasih hadiah. Ya, istilahnya aja ini. Tapi barangnya sama. Ya. Wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik walau anta antu'tiyahu tamrah famadunaha fa innahu hadiyatullah ilaik fa illam tajid ma tu'ti fa asin raddahu bilinin minal qaul wa jamilin minal wa'd. Dan jangan engkau buat putus asa orang yang meminta di depan rumahmu. Kalau di Grogol jarang ya, orang keliling ngemis itu jarang. Kalau di Jawa tiap Jumat itu berombondong-bondong dari rumah ke rumah. Ya. Kalau di sini jarang. Mungkin paling lampu merah paling ya. Lampu merah. Kalau di Jawa yang saya tahu itu keliling. Ya. Yang seperti ini, kalau ada orang, kata beliau, minta di depan rumahmu, jangan buat dia putus asa. Artinya jangan buat dia pulang itu sia-sia, nggak bawa apa. Ya, walaupun engkau cuma ngasih 1 kurma aja. Kalau kita mungkin 1000, cari 1000 ada nggak 1000. Kalau memang nggak ada duit sama sekali cari. Kalau memang nggak ada, apa makanan yang ada apa kasih. Jangan sampai dia pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Fa innahu hadiyatullah ilaih. Karena orang yang minta tadi itu hadiah dari Allah. Allah sengaja menggiring dia ke rumah Anda, ke toko Anda. Ini baru buka sudah minta duit aja. Belum ada yang beli. Kasih, Pak. Jangan ditolak.
Ya, bisa jadi itu penyebab Allah ingin memberi rizki Anda melalui fulan. Atau Allah ingin mengangkat musibah yang harusnya Anda dapat hari itu. Ya, harusnya Anda kena musibah. Karena kalau sudah Allah nulis musibah, nggak mungkin meleset. Tapi karena Allah ingin merahmati Anda dengan sebab doa orang tua, bisa jadi doa guru Anda, doa orang soleh untuk Anda, sehingga Allah kirim ini untuk mencegah bala yang sudah harusnya turun. Ketika Anda ngasih dia, maka tercegah bala. Pernah suatu kali guru saya, Abu Yasegaf Yasan Baharun Hafidullah Waro'ah, itu beliau pernah waktu di Jakarta ya. Ini biasanya waktu itu mau ziarah ke Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi di Kuitang. Habib Ali bin Habsyi di Kuitang Jakarta. Nah, yang sopir yang biasanya ngajak itu yang nyopirin lagi undur. Sehingga akhirnya ada seorang haji ya yang nemenin beliau, yang nyopirin. Kelas ziarah selesai ya, pulang. Pas pulang ke hotel itu beliau sempat tertidur di mobil. Dan subhanallah bermimpi dengan Habib Ali Al-Habsyi yang diziarahi tadi. Bermimpi dengan yang diziarahi tadi itu. Terus bilang, ya Segaf, tuh bilang sama Haji Fulan yang nyopirin engkau itu, ya besok ada seorang pemuda namanya Fulan datang ke tokonya. Suruh dia ngasih pemuda tadi 50.000. Jelas ini. Datang pemuda besok namanya Fulan, kasih 50.000. Bangun beliau. Langsung bilang, Ji, Masya Allah, barusan saya mimpi gini. Ya, nyuruh Anda gini. Oh ya Her, Beb, ya Her. Marhaba. Nyampe hotel, beliau istirahat. Nah, besok siangnya ditelepon sama guru saya. Ya Pak Ji, betul datang. Iya Beb, namanya Fulan. Iya betul. Kamu kasih berapa? 20.000 Beb. Duh, kok gak 50.000? Iya masih segar orangnya. Kebanyakan itu zaman mungkin berapa? Kebanyakan 50.000 Beb. Kita kasih 20.000 aja kan dia masih segar bugar. Belum sebulan kebakaran toko. Belum sebulan tuh yang kebakaran. Ini loh bagaimana perhatian orang-orang wali itu kuat Pak. Mungkin kita, kadang ada kita yang nggak percaya, nggak bisa mimpi. Yang nggak percaya nggak bisa mimpi. Atau mungkin kita lagi banyak dosa, sehingga hati ini tertutup, terhijab, nggak bisa mimpi juga. Tapi lewat orang-orang soleh tadi, kita disampaikan ke situ. Dan kalau sudah ditentukan syarat sekian, jangan nawarin yang repot. Kayaknya kena bala juga. Ya. Nah, itu kadang ada kalanya, ya musibah itu bisa tercegah dengan sodako. Ya. Fa'ilam tajid, tapi kalau engkau nggak bisa memberi apapun, nggak bisa, maka tolaklah dengan lembut, ya, dengan lembut dan kasih janji dia. Maaf, saya nggak punya apa-apa sekarang. Nggak ada uang, nggak ada yang bisa dikasih. Besok sampein ke sini ya. Nanti insya Allah ada. Besok sampein ke sini. Janjiin. Ya, ini hadiah dari Allah. Ya, disebutkan di pondok kita, ya, Abu Ya Hasan itu, ya, waktu bangun pondok itu, Masya Allah, utangnya di mana-mana. Keluar pondok itu hanya untuk nyari utang untuk nutup utang, itu aja. Jadi tiap hari itu keluarnya untuk itu. Tapi subhanallah, kalau ada tamu, nggak ada tamu itu pulang dari pondok sia-sia, nggak bawa apa-apa, pasti ada yang dibawa. Kenapa? Karena ini hadiah dari Allah. Tamu, ada yang nyari sumbangan gedang ini, pasti pulang itu bawa sesuatu. Nah, gini bagaimana tahu ini hadiah dari Allah. Bahkan beliau itu saking tawakalnya, saking yakinnya, itu sering
ini besok ya bayar toko 5 juta. Pernah itu. Dan uang yang ada ini cuma 5.000. Akhirnya apa? Ya sudah. Sodakohkan. Keliling. Biasanya malam jam 12. Tuh banyak tuh tukang becak yang tidur di becaknya. Orang-orang emperan tuh dibagiin 10.000, taruh di kantong dan dibangunin kan. Sampai dekat Surabaya. Selesai habis, kata beliau, nah sekarang umpan sudah disebar. Disebar. Pulang. Udah istirahat. Subhanallah. Ya, pas waktu orang nagih masuk ke rekening 10 juta. Nggak tahu dari mana ini. Bayar sudah. Ini ilmu tawakal, Pak. Tapi kalau nggak tawakal, jangan coba. Kalau itu jangan coba-coba. Tawakal dulu. Ya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi dia. Fa huwa hasbuh. Yakin ini sampean. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih." Seumpama kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bukan main-main, bukan separuh-separuh. La razaqakum kama turzaqut thair. Maka pasti Allah akan memberi kalian rezeki seperti burung kasih rezeki. Apa itu? Tagdu khimaso. Keluar sangkarnya perut kosong. Wataruhu bitona. Sore pulang sudah kenyang. Artinya apa? Dijamin. Asal tadi tawakalnya kuat. Tapi tadi ya, tawakal itu sifat hati. Tawakal itu bukan nggak kerja. Nunggu di rumah dikiran aja ngapa? Tawakal Ustaz nunggu. Siapa tahu ada yang ketuk pintu. Itu bukan tawakal. Tawakal itu sifat hati. Badan kerja, buka toko, ya, pergi ke kebun, tapi hati pasrah. Tawakal. Bukan terlalu, oh ini saya pasti dapat, oh saya sudah kerja, masa nggak dapat? Yakin saya ini nggak tawakal, Pak. Terlalu pede nggak boleh. Terlalu pede ini nggak boleh. Harus kita ikhtiar ada, tawakal pada Allah. Kita ambil filosofi orang mancing itu loh. Dia yang, ya Rob, ini saya ngelempar kail nih. Ada umpannya, bismillah. Tawakal sudah. Habis ngelempar kail tawakal dia. Ya, tinggal nunggu aja ikan ada yang makan nggak ditunggu dia. Sampai sore nggak ada yang nggak ngambil, pulang. Besok ngulang lagi. Besok bukan kapok, nggak ada orang mancing kapok. Itu berarti amatiran itu kalau kapokan. Orang mancing juga nggak kapok. Besok ngulang lagi, sama. Orang buka toko, ya. Ikhtiar saya buka toko. Waktu sholat. Nggak ada yang datang sampai sore, tutup. Besok buka lagi. Ikhtiar ada. Tawakal lebih tinggi. Jangan sampai ada target. Hari ini harus dapat sekian. Akhirnya sampai sore nggak ada. Tembus sampai malam. Malam nggak ada sampai subuh. Masya Allah. Kenapa? Ngejar target. Jangan. Ya. Rezeki itu sudah Allah atur, bukan Anda yang ngatur. Rezeki itu Allah yang ngatur, bukan Anda yang mengatur. Kalau Anda ngotot seperti itu, mau ngatur diri sendiri, maka capeknya di Anda, ibadah banyak ketinggalan. Anda capek, ibadah banyak ketinggalan. Disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, ya, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Aku ciptakan engkau itu untuk ibadah. Jangan main-main. Jangan ibadah nggak belajar, nggak tahu caranya, tahu-tahu langsung sholat aja, jangan. Ini main-main ngarannya. Wa dhamintu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku jamin rezeki engkau, jangan capek-capek. Nah, ini. Aku jamin rezeki engkau, jangan capek-capek. Kalau mau capek yang di ibadah, kayak tugas engkau. Kalau mau capek di ibadah.
Ya, tapi yang sudah dijamin nggak usah capek-capek. Ya cari, tapi nggak usah capek-capek. Ini dari Allah Taala. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa idza a'taita miskinan syai'a. Jika engkau memberi seorang miskin sesuatu, fa'adhir lahul bisyr wal basyashah, maka tampakkan senyummu. Jangan merengut ngasihnya, kayak engkau nggak ikhlas. Senyum, kenapa? Alhamdulillah ada yang nganterkan pahala saya ke surga, ke akhirat tanpa ongkos kirim. Gak ongkos kirim dia. Seakan-akan pengemis itu, ayo siapa yang mau dibawa duitnya ke akhirat sini sini. Tanpa ongkir, gratis. Ini mereka. Tapi kita mikirnya, waduh, minta lagi, minta lagi. Asik. Ya. Sehingga dalam hal ini adabnya orang yang diminta itu memberi. Nabi bersabda, yang pernah saya sampaikan itu, a'tusail walau ja'a ala faros. Berilah kepada orang yang meminta walaupun dia datang bawa kuda. Ya, bawa mobil, steel. Tahu-tahu sedekahnya Pak, kasih aja. Walaupun Anda nggak punya mobil, dia yang datang bawa mobil. Tahu-tahu minta sedekah, sedekah aja. Hak apa adabnya kita yang dia dimintai sedekah. Urusan dia kayak apa kita nggak perlu tahu. Karena adab dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Kita nggak perlu ngorek, kecuali kalau kita ngerti ini dipakai minum khamr, haram kita ngasih. Kalau kita tahu, kalian nggak tahu, malah tidak apa-apa. Nggak usah nyari tahu. Ya, nggak usah nyari tahu. Cukup antara kita dengan Allah. Karena yang ngatur alam ini Allah, Pak, bukan kita. Mungkin orang bilang, oh sampean bodoh Pak, dibungulin, ditipu. Ya, nggak ada yang ditipu dalam hal ini. Karena pahala pasti ada. Tertipu nggak tertipu, pahala Anda pasti ada. Dan dosa dia yang menipu pasti ada. Balasannya pasti ada. Gak usah sampai repot-repot mau balas dia, nggak usah. Karena yang ngatur alam ini Allah, bukan kita. Itu aja Allah ini. Ya. Wastash'ir fi nafsik anna lahul minnah alaik. Insyaallah kita lanjutkan ya penjelasan adab kita ketika memberi itu bagaimana, akan datang kita bahas ya. Sebagai paripurna majelis, yang mau bertanya silahkan tanyakan. Ya. Assalamualaikum. Tentang waktu yang afdal untuk memberikan zakat. Dan ini kan disampaikan sebelum sholat Id ya. Fitrah ya. Jadi saya juga pernah membaca yang mana itu dikatakan oleh Imam Ghazali juga ada dalam membayar zakat itu diutamakan juga disunahkan sebelum datangnya waktu kewajiban bayar zakat itu. Jadi ini malam Idul Fitri, kayak gitu kan, wajibnya itu kan. Nah tujuannya menyegerakan disunahkan itu sebelum melaksanakannya wajib itu adalah untuk menyenangkan kaum fakir miskin gitu kan. Jadi ini yang mana yang untuk demi kemaslahatan gitu lah. Jadi demi kemaslahatan untuk orang fakir miskin supaya juga mungkin dengan kita memberikan zakat itu dia bisa berzakat gitu. Bagaimana ini solusinya yang bagus? Apakah tetap kita mencari waktu mahal itu atau kita ambil kemaslahatan dari itu untuk menciptakan disunahkan? Ya. Jadi dalam hal ini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya paling utama untuk menyerahkan zakat fitrah itu sebelum waktu wajib, agar mereka ini bisa berzakat fitrah dengan fitrah yang mereka terima, atau mereka bisa membeli pakaian baru untuk anak-anaknya, atau bisa beli makanan suguhan macam-macam ya. Nah, ini bagus ya.
Tapi tadi ini untuk yang fakir miskin. Kalau untuk yang fakir miskin, memberikan kepada fakir miskin, afdolnya adalah diberikan sebelum tadi, sebelum Id. Ya. Ini dari sisi keadaan orang yang kita beri. Tapi kalau sumpama dia ada aja Ustaz. Dia ada aja beras, duit ada aja. Cuman dia masih kategori 8 golongan. Dia masih kategori 8 golongan. Artinya walaupun kita kasih lebih awal pun tidak berpengaruh, dia tetap untuk bayar zakat dia tetap bisa kok. Karena orang fakir pun walaupun dia nerima, tapi dia tetap wajib zakat fitrah ya. Orang fakir, jadi bukan berarti orang fakir itu nggak punya sama sekali, tidak. Kemarin telah kita bahas bahwasanya orang miskin itu yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, contoh dia kebutuhannya per hari untuk dia dan istri, anak, mulai makan, minum, sampai listrik itu 100.000 per hari 100.000. Nah, sehingga per bulan itu 3 juta. Tapi dia punya kerja, penghasilannya hanya 2 juta. 2 juta. Yang lain belum pasti, penghasilan yang lain belum pasti. Ada kalanya ada kalanya enggak. Yang seperti ini masuk miskin. Masuk miskin. Oh, dia ada beras Ustaz, walaupun ada beras, dia masuk miskin. Ya, kalau kita lihat dari situ. Dan selain fakir miskin juga ada yang punya utang nggak bisa bayar, ada yang ambil, ada yang gini. Nah, ya seperti mereka-mereka ini kita berikan di subuhnya. Karena kita tahu kita percepat pun tidak berpengaruh pada mereka. Tapi untuk orang-orang yang sudah kepepet, ya memang betul-betul nggak punya. Nah ini afdolnya disegerakan tanpa menunggu subuh hari tanpa menunggu itu. Karena hajat sangat penting. Hajat mereka dengan beras sangat besar. Nah seperti itu cara penyelesaian. Jadi dua ini sama-sama fadilah. Ada fadilah dari sisi waktu, yang tadi Ghazali fadilah dari sisi orang yang membutuhkannya. Ya, karena itulah fadilah sodako itu dari segala aspek. Aspek pertama, keadaan yang bersedekah. Sedekahnya orang yang cukup sama sedekahnya orang yang meluber beda. Sedekahnya orang yang pas-pasan, sehingga Nabi pernah bersabda, dirhamun sabako alfa dirham. Sedekah 1 dirham mengalahkan yang 1.000 dirham. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayak apa itu? Kok bisa sedirham mengalahkan 1.000 dirham? Kata Nabi, iya. Yang 1 dirham, dia punya 2 dirham aja. Separuh dari 2, ya 1. Itu untuk kebutuhan dia, 1-nya dia sedekahkan. Berarti dia sedekah 50% hartanya. Yang sedekah 1.000 dirham, dia punya miliaran dirham. 1.000 gak ada apa-apanya keluar. Beli miliaran dia punya. Dari sini ulama mengambil pelajaran, pahala sedekah tidak tergantung dari nominal. Jangan meremehkan yang sedekah 10.000 karena Anda menganggap saya paling kecil 100 Ustaz. Saya nggak mau di bawah 100 kalau saya sedekah, nggak mau. Malu saya. Karena Anda punya miliaran. Yang 10.000 ini cuma punya 1.000.000 aja, yang mengeluarkan 10.000 berat seumpama, atau punya 100.000 aja. Ini 10% hartanya dia sedekahkan. Allah nggak lihat dari nominal, yang Allah lihat persentasenya berapa. Ini ya, dari sini banyak aspek-aspek yang menjadikan sodakoh itu bisa berubah nilainya itu banyak. Keadaan, waktu, tempat, ya, terus orang yang menerima, kemudian ini syubhat apa halal murni, dia hajat betul apa anda, itu aspek-aspek yang menjadikan sedekah itu berlipat-lipat. Nah, sama seperti zakat fitrah tadi. Ya. Pertanyaan lain? Oh ya.
bagaimana Ustaz? Sekali dua kali kita beri, tapi seterusnya jauh terus dan tidak dikembalikan. Jadi Ustaz menyampaikan bahwa itu terserah dia, ada dosa pada kita. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa diri kita ini bagaimana bisa mengikhlaskan yang sudah kita berikan, dan supaya mungkin bisa memberi nasihat buat kita diulangi seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau seumpama kita ngerti kalau dia ini orang aktif di perjudian, seumpama haram kita ngasih, haram, nggak boleh. Orang yang mengerti sedekah dia dipakai untuk maksiat, haram. Kalau ngutang Ustadz, nah orang yang kita tahu ya, ini kalau utang nggak bayar karena kabar dari fulan bilang gitu, fulan gitu, haram kita ngutangin dia. Kok haram Ustadz? Iya, karena dia nggak bayar maksiat. Kalau kita ngutangin dia, kita bantu maksiat dia. Nah, kalau kita ngutangin dia, kita bantu maksiat dia. Terus siapa? Dia untuk beras hari ini nggak ada Ustadz, kasih. Kalau untuk urusan jangan ngutangin. Dia utang 100.000, saya nggak bisa ngutangin Anda, nih tak kasih 20.000. Anda nggak kepikiran, karena yang repot sekarang ini, yang ngutangin kepikiran, yang utang kayak nggak ngerti sudah. Karena ditagih, kapan saya ngutangin saya? Nih repot sudah ya model. Ini zaman kayak gini repot Pak. Sehingga kalau saya pribadi, kalau ada orang demikian, saya dia utang sekian, tak kasih aja. Enggak usah utang, saya kasih. Nah, jadi hanya risih, mau datang lagi tuh risih. Karena kita ngerti ini nggak di mana-mana utang nggak pernah bayar, nggak usah diutang. Itu. Tapi tadi ya kalau kita ngerti, ya, dan memang dalam hal tersebut, ya Allah berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Ujian paling berat itu orang sekeliling kita, bukan orang luar. Sekeliling kita. Tapi kata Allah, Pak, atasbirun, apakah kamu bisa sabar? Ujian engkau ini, apakah engkau bisa sabar? Kalau kita nggak lari dari ini, kita kasih yang lebih berat. Ini ujian kita, marhaban. Pernah di pondok Abu Hasan itu, pondok kita, itu anaknya kan nakal-nakal Pak. Ya Allah, sampai namanya motornya Abu itu benar dipakai ke Bangil. Motornya dipakai, jadi beliau tuh bingung mana motor dipakai santri. Ini sampai Ustaz Ismail itu, gini aja, kita berhentikan aja yang nakal-nakal sudah. Tapi beliau jangan. Kalau kita berhentikan, datang yang lebih parah lagi. Gitu. Ini sudah hadiah kita Ini hadiah kita sudah. Jadi yang namanya pintu kamar mandi itu tiap setengah tahun sekali rusak, pasti jebol semua. Keran rusak semua, tiap saya sendiri yang nyaksikan. Tidak tahu diapakan, dimakan kah apa, tidak paham sudah. Namanya anak pondok macam-macam ya, yang kelahi, yang gini, masya Allah. Tapi tadi kata beliau, ini sudah ujian untuk kita. Kalau kita keluarkan, datang yang lebih parah lagi katanya. Kata beliau, ini aja dididik sudah. Sampai ada itu dia berhentikan karena melanggar. Udah nggak mau pulang sudah berkali-kali sudah diskor. Tapi tetap aja di kantor dia. Ayah biasa karena bilang sudah silakan kau pulang. Enggak, pinjam duitnya untuk pulang katanya. Pinjam duit untuk pulang, Allah rahasia juga ini orang. Untuk pulang pun pinjam duit guru. Nah, ini seperti ini ujian ya. Nah, tapi subhanallah dengan telaten yang kayak gini-gini tuh jadi. Yang kayak gini-gini itu nah besarnya itu manfaat. Bantu pondok walaupun nggak jadi ustadz dia. Karena merasa saya dulu kayak gini nakalnya berkat didikan seperti itu ya. Semoga kita usahakan itu menjadi jariah kita, dan siapa tahu orang yang mungkin kita benci kita gini nanti dia jadi lebih manfaat untuk kita ya. Al-Fatihah binadi anallah fi dzunub yawm fi kurub tuhil qulub sulahwal wal aqwal wal af'al bijah mula bilal sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير وفاكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون يا حافظ احفظ يا حافظ احفظ احفظنا وأهل ولدنا من شر الفتن ما ظن وبطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته